Halo halo, hai hai hai. Perkenalkan, saya Desi Eka Ananda dengan NIM 2402011005 dengan program studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari review materi pertama hingga materi pertemuan ke-14 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, mari kita simak. Oke, apa sih itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak seringkali disebut sebagai RPL, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan perangkat lunak mulai dari yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, perencanaan atau sebuah desain, yang ketiga, pengkodean atau sebuah coding, yang keempat, pengujian atau testing, dan yang kelima adalah pemeliharaan atau maintenance. Intinya, RPL itu sendiri tidak hanya membuat sebuah program saja, akan tetapi mengelola seluruh proses pengembangan software. Itu yang disebut sebagai RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nah, setelah ini kita akan mengetahui apa sih pengertian dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, pengertian perangkat lunak biasanya disebut sebagai software. Nah, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk mengelola informasi yang terdiri dari dua kategori, yakni yang pertama program dan yang kedua prosedur. Program itu sendiri adalah kumpulan instruksi yang dipahami oleh komputer, sedangkan prosedur adalah proses atau langkah yang digunakan pengguna untuk mengolah informasi. Contohnya seperti yang pertama, Microsoft, yang kedua, WhatsApp, yang ketiga, sistem akademik kampus, dan yang terakhir adalah aplikasi mobile banking. Nah, di sini kalau kita sudah membahas mengenai apa itu software, apa itu perangkat lunak, maka di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari RPL itu sendiri. Nah, ruang lingkup dari RPL itu sendiri ada banyak teman-teman, yakni RPL itu mencakup beberapa aktivitas penting. Yang pertama yaitu software recruitment. Apa sih itu software recruitment? Untuk menentukan sebuah kebutuhan pengguna. Itu tugas dari software recruitment. Yang kedua adalah software design. Nah, software design ini digunakan untuk merancang sistem dan tampilan aplikasi, teman-teman. Yang ketiga adalah software construction. Apa sih itu construction? Untuk membangun program melalui coding, itu yang disebut sebagai software construction. Yang keempat adalah software testing. Perlu kita sadari bahwa ada kata-kata testing, maka itu kita membahas mengenai pengujian, yaitu untuk menguji apakah aplikasi ini berjalan dengan baik ataupun tidak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah software maintenance, yaitu yang digunakan untuk merawat, memperbaiki aplikasi saat digunakan gitu. Nah, setelah kita membahas mengenai itu semua tadi, maka sebuah RPL itu pasti ada hubungannya dengan ilmu lain. Kenapa seperti itu? Karena kita telah melampaui beberapa tahapan melalui dari analisis dan lain sebagainya. Maka dari itu RPL ada hubungannya dengan ilmu lain. Apa saja sih yang berhubungan? Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah matematika, yang ketiga adalah manajemen proyek, yang keempat adalah ergomonika, dan yang terakhir adalah rekayasa sistem. Nah, kita kupas satu persatu. Kenapa berhubungan dengan manajemen? Karena RPL perlu mengatur adanya biaya SDM dan proyek, seperti itu. Yang kedua matematika. Kenapa adanya hubungan dengan matematika? Karena digunakan untuk sebuah logika dan perhitungan, yang tepatnya di analisis. Yang ketiga adalah manajemen proyek. Kenapa perlu adanya manajemen proyek? Karena digunakan untuk membantu mengelola jadwal dan resiko proyek, seperti itu. Yang keempat adalah ergomonika, yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara manusia dengan komputer. Yang terakhir adalah rekayasa sistem, yang digunakan untuk membantu perencanaan sistem secara menyeluruh, seperti itu. Nah, dari adanya beberapa metode, dari adanya beberapa pendekatan, dan dari adanya beberapa ilmu yang ikut serta dalam sebuah RPL, maka dari itu kita akan membahas mengenai metode pengembangan software. Apa sih metode pengembangan software pada lingkup umumnya? Karena ini terjadi mengikuti sebuah pola, teman-teman. Polanya yaitu yang pertama mengikuti sebuah analisis terdahulu. Ketika kita sudah menganalisis, lalu yang kedua kita akan mendesain. Kalau kita sudah menganalisis, maka dari itu kita perlu adanya mendesain. Setelah adanya mendesain, kita perlu adanya yang ketiga coding. Kalau kita sudah punya desain, sudah punya angan-angan, apa yang akan kita buat? Langkah yang ketiga tadi adalah coding. Yang keempat, setelah kita desain, setelah kita coding, maka perlu adanya sebuah testing, teman-teman. Karena apa? Karena sebuah testing ini adalah menentukan tahap awal dulu sebelum kita luncurkan ke dunia, ke lingkup besarnya. Nah, perlu adanya sebuah testing terdahulu. Setelah itu, baru kita masuk ke maintenance untuk sebuah pengembangan, untuk sebuah perawatan pengelolaan sistem ketika sudah berjalan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar proses pengembangan ini lebih terstruktur dan lebih terarah, seperti itu. Lalu lanjut, yang kesembilan adalah tahap rekayasa perangkat lunak. Di sini ada analisis, desain, coding, testing, dan maintenance seperti tadi. Lalu kita masuk di contoh penerapan. Sistem informasi akademik kampus yang kita ambil untuk sebuah contoh penerapannya. Mengapa? Karena nanti kita akan mencakup beberapa hal atau mencakup beberapa metode yang sudah saya jelaskan di awal, dan kita akan mengetahui dengan mudah karena seringkali kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengumpulkan kebutuhan pengguna. Itu sangat penting sekali. Maka dari itu perlu adanya analisis di awal tadi, mengumpulkan kebutuhan pengguna, apa sih yang dibutuhkan dan apa yang akan kita buat untuk menjadi sebuah solusi. Yang kedua adalah menentukan desain sistem, teman-teman. Seperti tadi di awal, kalau kita sudah menganalisis, maka perlu adanya sebuah desain. Yang ketiga adalah membuat programnya dengan melalui coding tersebut. Lalu membuat pengujiannya, teman-teman. Membuat pengujian aplikasi dengan kata lain testing tersebut, lalu melakukan perawatan sistem seperti maintenance. Nah, kesimpulannya adalah
RPL itu adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, bukan hanya dalam lingkup kecil saja. RPL tidak hanya coding, tetapi juga analisis, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Tujuan utama dari RPL adalah menghasilkan sebuah software yang berkualitas, efisien, dan mudah digunakan. Seperti itu. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu untuk mengatur seluruh proses perkembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem, sehingga menghasilkan aplikasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Seperti itu. Ini baru pembahasan yang pertama. Oke, next kita lanjut di pembahasan pertemuan yang kedua. Nah, lanjut di pembahasan yang kedua, pertemuan yang kedua, yakni kita akan membahas mengenai software proses. Software proses adalah serangkaian tahapan yang namanya proses, yaitu tahapan yang dilakukan untuk membangun sebuah perangkat lunak secara sistematis. Nah, di sini teman-teman, tahapannya itu ada 6 tahapan. Yang pertama perancangan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga desain software, yang keempat implementasi atau coding, yang kelima adalah integritas, dan yang terakhir adalah maintenance. Ini ada tujuannya tersendiri, yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan teman-teman. Analisis kebutuhan ini adalah sebuah proses untuk pengumpulan informasi dari pengguna untuk mengetahui sistem apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari sinilah kita dapat membangun proses dan dapat membangun sebuah sistem yang akan kita buat setelah adanya analisis ini tadi. Nah, langkah analisis kebutuhan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dari evaluasi kebutuhan, pemodelan sistem, penyusunan spesifikasi, dan review. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan kebutuhan pengguna memahami, mengurangi kesalahan, dan menjadikan dasar sebagai acuan untuk pembuatan sebuah sistem gitu teman-teman. Jadi, dalam membuat apapun, kita harus ada yang namanya langkah-langkah untuk menganalisis. Kita akan mulai dari mana dan kita berakhirnya di mana, seperti itu. Nah, di sini ada desainnya, ada desain sebuah sistem. Tidak jauh dari desain sebuah output dan input. Input dan output ini adalah desain yang sangat sekali dianjurkan ketika kita membuat sebuah sistem. Selain desain input dan output, ada kalanya desain database, desain interface atau sebuah tampilannya, dan desain proses sistem. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada programmer sebelum membuat codingan atau sebelum codingan itu dimulai. Maka dari itu kita adakan yang namanya sebuah desain sistem. Langkah-langkahnya kita membuat apa, desain apa yang perlu kita terapkan. Nah, gitu. Terus ini adalah integritas atau maintenance. Integritas dan maintenance itu ada dua metode yang berbeda. Integritas itu adalah penggabungan, sedangkan maintenance itu adalah sebuah pemeliharaan. Integritas itu adalah sebuah penggabungan seluruh bagian sistem agar dapat bekerja sesuai dengan satu kebutuhan atau sebagai satu kesatuan gitu teman-teman. Nah, sedangkan maintenance itu adalah pemeliharaan sistem yang setelah digunakan. Jadi setelah diintegritas barulah kita adakan sebuah maintenance gitu. Contohnya nih, kita ada sesudah integritas ya. Nah, kita adakan sebuah maintenance yaitu untuk memperbaiki bug, untuk menambahkan fitur baru yang masih kurang, untuk update versi aplikasi seperti itu. Nah, kesimpulannya tersendiri adalah software proses ini merupakan tahapan pembangunan aplikasi atau perangkat lunak secara terstruktur gitu. Analisis kebutuhan menjadikan tahap paling penting karena menentukan keberhasilan sebuah sistem. Desain membantu programmer memahami sebuah sistem yang akan dibuat, dan integritas serta maintenance ini diperlukan agar sistem yang kita buat ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa sebuah proses pengembangan perangkat lunak harus dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, integrasi, hingga maintenance. Tahapan analisis kebutuhan menjadi sebuah fondasi utama yang harus ditentukan karena ini mempengaruhi sebuah keberhasilan sistem yang akan kita bangun, seperti itu. Lalu kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, oke, kita lanjut di materi yang ketiga, yakni model pengembangan perangkat lunak. Setelah kita pelajari bahwasanya pembangunan sebuah sistem itu bagaimana, maka kita perlu adanya mempelajari model pengembangannya juga, teman-teman. Nah, model pengembangannya itu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian model proses perangkat lunak itu sendiri. Nah, model proses perangkat lunak adalah metode. Yang namanya model itu seringkali kita sebut sebagai metode. Metode atau tahapan yang digunakan dalam mengembangkan sebuah software atau perangkat lunak agar proses pembuatan sistem ini menjadi lebih terstruktur dan terarah gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama itu mempermudah pengembangan software, yang kedua itu mengurangi resiko kesalahan, dan yang terakhir adalah menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan si pengguna tersebut. Nah, di sini itu biasanya kebanyakan menggunakan metode sebuah waterfall. Nah, nanti di balik metode waterfall ini masih ada beberapa metode lagi. Akan tetapi kita akan kupas satu persatu mulai dari metode waterfall tersebut. Metode waterfall adalah metode pengembangan yang dilakukan secara berurutan atau linear. Nah, setiap tahap ini harus diselesaikan, harus selesai dulu sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Contoh, tahapan waterfall yang pertama ini adalah analisis kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan desain, maka tahapan analisis ini kita harus selesai terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat, dan tahapan yang terakhir. Untuk apa sih teman-teman kita kok perlu adanya seperti itu? Agar proses ini itu mudah dipahami dan terstruktur, seperti itu ya kelebihannya. Nah, maka dari itu perlu adanya kita itu
mempelajari dan perlu adanya kita itu menyelesaikan terlebih dahulu metode yang satu untuk dilanjutkan ke metode selanjutnya. Nah, di sini juga ada metode V, ada metode spiral. Nah, metode ini merupakan metode pengembangan ya. Metode V ini adalah pengembangan dari metode waterfall yang menambahkan proses pengujian setelah selesai tahapan pengembangan. Contoh, setelah analisis perlu adanya sebuah pengujian terlebih dahulu. Setelah adanya desain perlu adanya pengujian terlebih dahulu sampai terakhir. Nah, metode spiral ini adalah penggabungan keduanya, penggabungan antara proses pengembangan dan menganalisis resiko secara berulang atau iteratif. Nah, itu yang disebut sebagai spiral model. Nah, kelebihannya itu biasanya kalau spiral model itu lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek besar. Resikonya dapat diidentifikasikan di ini lebih awal. Nah, sekarang dilanjutkan dengan model prototipe atau RAD. Nah, prototipe ini adalah model yang membuat contoh sistem terlebih dahulu agar pengguna dapat memberikan masukan sebelum sistem dikembangkan sepenuhnya. Nah, prototipe ini teman-teman kita menggunakan model atau metode dengan cara kita menghasilkan desain terlebih dahulu agar dapat dijabarkan dan diberikan masukan, saran dan solusi apa yang perlu ditambahkan, apa yang kurang cocok dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau RAD atau Rapid Application Development ini adalah metode pengembangan yang menekankan kecepatan pembangunan sistem. Seperti itu. Kita tidak terpacu dengan model, kita tidak terpacu pada desain, akan tetapi kita kelebihannya adalah mengembangkan lebih cepat dan cocok untuk proyek dengan waktu yang sangat singkat. Nah, lanjut ya, kita membahas mengenai Agile Software Development. Apa sih itu Agile? Adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel. Dia itu fleksibel, bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Jadi, dia itu lebih fleksibel, bisa mengikuti di mana arahnya, bisa cepat dan dapat cepat beradaptasi pula gitu. Jadi karakteristiknya ini fokus pada kerjasama tim teman-teman biasanya, karena kan kita perlu adanya kecepatan kan dalam bekerja sama tim. Nah, maka dari itu kita adakan metode tersebut. Nah, kesimpulannya itu adalah terdapat berbagai model pembangunan proyek perangkat lunak seperti waterfall, V-model, spiral, prototype, RAD, dan agile tersebut. Setiap model itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, itu pasti. Karena manusia aja kita harus dapat menyimpulkan bahwasanya setiap manusia itu kan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Nah, pemilihan modelnya itu harus disesuaikan teman-teman dengan kebutuhan dan karakteristik proyek yang akan kita bangun. Saat ini Agile masih menjadi salah satu metode yang banyak digunakan karena lebih fleksibel tadi gitu. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan perangkat lunak memiliki berbagai model yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek masing-masing. Setiap model memiliki karakteristik dan perubahan, kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan model ini sangat tepat dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perkembangan sistem. Gitu teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut di materi selanjutnya, yakni software requirement atau kebutuhan perangkat lunak. Nah, pengertian software requirement tersendiri adalah sebuah kebutuhan, layanan, dan batasan yang harus dipenuhi suatu perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan si pengguna tersebut. Tujuannya, itu yang pertama untuk mengetahui kebutuhan si pengguna, menjadikan dasar dan mengurangi kesalahan dalam pembuatan software. Nah, di sini teman-teman ada software requirement specification, yaitu adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan sistem secara lengkap seperti itu. Nah, di sini itu ada jenis-jenis kebutuhan sistem, ada jenis fungsional dan ada jenis non-fungsional. Nah, jenis fungsional ini adalah menjelaskan layanan atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem, gitu ya, atau biasa disebut sebagai kebutuhan fungsional. Ini adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhannya dalam aplikasi harus adanya input, output, dan cetak laporan. Itu kebutuhan fungsional. Dan kebutuhan non-fungsional itu adalah menjelaskan kualitasnya, menjelaskan batasnya. Contoh nih, keamanan sistem, kecepatan akses, dan kapasitas penyimpanan itu. Lalu, rekayasa persyaratannya adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan. Mengumpulkan tahapannya dari mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasi, lalu memvalidasi ini. Nah, persyaratannya itu ada dua. Ada persyaratan user dan ada persyaratan sistem. Karena jika ada sistem, maka ada yang menggunakan. Jika ada yang menggunakan, maka ada yang perlu digunakan seperti itu. Persyaratan user menjelaskan kebutuhan sistem dalam bahasa yang mudah dipelajari oleh si pengguna. Lalu persyaratan sistem adalah menjelaskan detail fungsi dan layanan sistem yang dibuat oleh developer seperti itu. Nah, kesimpulannya nih adalah software requirement adalah dasar dalam pengembangan perangkat lunak, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya software requirement merupakan tahapan penting untuk pengembangan perangkat lunak karena menentukan kebutuhan, tujuan sistem yang akan dibangun dengan menganalisis kebutuhan yang tepat, pengembangan dapat menghasilkan sistem yang sesuai dengan tahapan pengguna. Ini ringkasan yang perlu ditekankan bahwasanya software requirement adalah proses menentukan apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana sistem memenuhi kebutuhan si pengguna. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, setelah kita membahas mengenai tahapan modeling, maka kita membahas mengenai perancangan arsitektur perangkat lunak. Nah, di sini saya akan mengupas dulu nih pengertian dari arsitektur perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah sebuah proses untuk membuat sebuah model atau penggambaran sistem sebelum diimplementasikan menjadi sebuah program. Tujuannya untuk mempermudah, mengurangi kesalahan, dan menjadikan pedoman bagi si programmer tersebut. Nah, dalam sebuah komponen perancangan ini ada beberapa komponen-komponen yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Kurang lebihnya ada 4 komponen ya. Yang pertama, ini adanya perancangan sebuah data. Yang kedua, perancangan arsitektur. Yang ketiga adalah perancangan antarmuka atau interface tadi. Dan yang terakhir adalah perancangan prosedural. Nah, yang pertama, perancangan data atau sering disebut sebagai database dan struktur data. Ini perancangan yang pertama. Perancangan yang kedua adalah perancangan arsitektur, yaitu struktur atau hubungan antara model. Yang ketiga adalah perancangan antarmuka atau interface, yaitu tampilan yang digunakan oleh si pengguna, teman-teman. Yang terakhir adalah perancangan prosedural
atau algoritma dan logika sebuah program yang digunakan. Tujuan dari perancangan perangkat lunak ini tersendiri itu ada banyak sekali. Akan tetapi tujuan yang sangat paling penting untuk kita tekankan itu ada 4. Yang pertama, mengubah hasil analisis menjadi sebuah perancangan. Tadi di awal kita menganalisis, menentukan sebuah model, lalu kita masuk di tahap perancangannya ini. Yang kedua adalah menentukan tampilan dari input dan output, lalu menentukan sebuah proses pengelolaan datanya, ini akan dikelola model bagaimana. Dan yang terakhir adalah menentukan sebuah struktur database-nya ya dengan sangat baik, agar si pengguna ini bisa menggunakan dengan lebih mudah cara mengaksesnya. Nah, model arsitektur dari perangkat lunak tersendiri ini ada beberapa yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah data centered atau data yang menjadikan pusat penyimpanan sistem. Ini data utama. Yang kedua adalah objek authoritative. Nah, ini sistem yang dibangun berdasarkan objek dan kelasnya. Layered itu adalah sistem yang dibagi menjadi beberapa lapisan. Cell and rate run itu adalah program yang terdiri dari program utama dan subprogram. Data flow itu adalah data dari proses dari nilai input dan output, itu yang disebut sebagai data flow. Perancangan antarmuka atau interface itu adalah media interaksi antara si pengguna dan sistem. Prinsip rancangannya itu dia menggunakan sebuah metode agar mudah untuk mengontrol sistemnya, mengurangi beban dan menampilkan harus konsisten gitu. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan arsitektur perangkat lunak itu merupakan proses penting dalam pengembangan sebuah sistem. Dengan perancangan yang baik, pengembangan dapat membuatkan sebuah aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mudah dikembangkan di masa yang akan mendatang karena aplikasi tidak akan stop di sini saja gitu. Nah, ringkasannya teman-teman, perancangan arsitektur perangkat lunak ini adalah sebuah proses pembuatan atau blueprint atau perancangan sistem sebelum dilakukan proses coding seperti itu. Nah, lanjut, di pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai sistem modeling. Setelah perancangan, kita membahas sistem modelingnya atau pemodelan sebuah sistem. Gitu. Apa sih sistem modeling itu? Sistem modeling adalah sebuah proses model atau gambaran sederhana dari suatu sistem untuk membantu memahami, menganalisis, dan merancang sebuah sistem. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami kebutuhan, membantu proses desain, mendokumentasikan, dan mempermudah pengembangan softwarenya. Gitu. Ini fungsi-fungsinya itu ada banyak. Akan tetapi, fungsi yang harus kita ketahui adalah untuk menganalisis, untuk merancang, mendokumentasikan, dan menjadi dasar dari implementasinya program. Seperti itu. Nah, perspektif pemodelan sistem itu ada 4. Yang pertama yaitu konteks model. Konteks model menunjukkan batas dan lingkungan sebuah sistem. Yang kedua adalah interaction model, menunjukkan interaksi antara pengguna dari sistem. Gitu. Antara pengguna dan sistem itu adalah interaction model. Structural model yaitu menunjukkan struktur atau hubungan komponen dari sistem. Behavioral model itu menunjukkan perilaku atau respon sistem terhadap suatu kejadian seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai diagram UML yang digunakan. Itu ada beberapa. Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram ini teman-teman menggambarkan sebuah hubungan antara pengguna dan sistem. Ini biasanya use case diagram. Biasanya sering penggambarannya itu ada sebuah penggunanya dan ada sebuah sistem. Contoh, si pengguna A ini menggunakan from, input, output, bla 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 bla. Nah, itu yang disebut sebagai use case diagram. Securement diagram, sequence diagram menunjukkan urutan interaksi dalam sistem. Class diagram ini menunjukkan kelasnya atau menunjukkan atribut dan relasinya. Stage manage diagram menunjukkan perubahan keadaan atau status suatu objek gitu. Nah, kalau behavioral model ini menggambarkan bagaimana sih caranya sistem ini merespon data atau kejadian tertentu. Nah, jenis dari behavioral model ini ada 2, data driven model dan event driven model. Kalau data ini kita berfokus pada alur pengolahan data saja, akan tetapi kalau kita masuknya di event driven model ini kita berfokus pada proses merespon sistem terhadap suatu peristiwa atau event tersebut gitu. Nah, dari penjelasan di atas ini dapat disimpulkan bahwasanya sistem modeling proses pembuatan gambaran sistem agar lebih mudah dipahami dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai diagram UML. Pengembangan dapat merancang sistem secara lebih terstruktur dan mengurangi kesalahan saat diimplementasi. Karena apa? Sebuah perancangan sistem ini tidak mudah, teman-teman. Maka dari itu perlu adanya sebuah pengembangan proses diagram UML dari pengguna satu membutuhkan apa saja, terus modelnya bagaimana, kekurangannya apa, kendalanya apa, itu perlu adanya sebuah perancangan terlebih dahulu. Nah, ringkasan yang super singkatnya yaitu adalah sistem modeling adalah proses pembuatan gambaran. Ya, diingat-ingat ya, proses pembuatan gambaran atau model sistem untuk mempermudah analisis, perancangan, dan penggambaran perangkat lunak. Itu yang disebut sebagai sistem modeling. Karena dalam tanda kutip modeling itu adalah pembuatan gambar. Biasanya kan nggak jauh ya dari model, pasti ada sebuah gambar seperti itu. Bisa mudah dipahami kan? Oke, langsung saja ya. Pada penjelasan kali ini, di penjelasan pertemuan ke-9, ini saya menerangkan mengenai pengertian perspektif proses model. Apa sih itu? Nah, perlu diketahui teman-teman, model proses pengembangan perangkat lunak yang memberikan tahapan atau aturan kerja secara sistematis agar proyek ini dapat berjalan dan terarah. Itu yang disebut sebagai pengertian perspektif proses model. Gitu. Nah, di sini itu kita masih membahas mengenai lingkup waterfall model tadi. Model pengembangan yang dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir tadi ya. Tahapannya ada desain, analisis dulu, desain, coding, testing, dan maintenance. Itu kekurangannya, ini sebenarnya ada kekurangannya. Sulit menerima perubahan kebutuhan dan produk baru terlihat di akhir
proyek, karena kita perlu adanya penyelesaian dulu, analisis diselesaikan, desain diselesaikan dulu, baru masuk di tahap selanjutnya sampai tahap maintenance gitu. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai incremental dan RAD model. Incremental model ini adalah sistem yang dikembangkan secara bertahap, teman-teman. Dari ini hingga menjadi tahapan yang sangat lengkap. Kalau ERD ini model yang menekankan pengembangan sistem secara cepat dalam waktu yang sangat singkat. Kelebihannya, ini ada yang mengembangkan sistem lebih cepat dan fitur ini dapat dirilis secara bertahap gitu. Bukan menggunakan seperti model waterfall tadi, akan tetapi ini menggunakan model yang fitur-fitur yang dapat dirilis ini bisa bertahap. Contoh, fitur A ini masih dalam tahap apa, namun ini bisa dirilis terlebih dahulu karena tidak menggunakan model waterfall, akan tetapi menggunakan model ERD seperti itu. Nah, prototipe dan spiral model. Prototipe itu sendiri kan membuat contoh sistem terdahulu agar si pengguna ini dapat memberikan masukan mana yang kurang cocok dan mana yang kurang tepat. Kalau spiral model ini penggabungan dari konsep waterfall dan proses prototipe dengan fokus pada analisis resikonya. Seperti itu. Kelebihannya ini cocok digunakan untuk proyek yang sangat besar. Resikonya dapat dikendalikan lebih baik gitu. Karena prosesnya kan diselesaikan satu persatu nih. Nah, maka dari itu resikonya juga dapat dikendalikan dengan baik. Nah, lanjut di Unified Process atau UP biasanya. Ini adalah model pengembangan yang berorientasi objek dan penggunaan UML. Tahapannya ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada inception atau perencanaan, yang kedua ada elaboration atau analisis dan desain, yang ketiga ada construction atau pembangunan sistem, yang keempat ada transition atau implementasi, dan yang terakhir ada production atau pemeliharaan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu perfection proses model itu membantu saja mengembangkan software menjadi lebih terstruktur. Nah, ini terdapat berbagai model ya di atas tadi seperti waterfall, increment, ERD, terus prototype, spiral, dan unified process gitu. Pastinya setiap model memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa proses Precision Process model merupakan berbagai metode yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan perangkat lunak, gitu ya. Lalu, berbagai model pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur sebuah proses kerja agar proyeknya dapat terstruktur dan menghasilkan sebuah software yang sangat berkualitas gitu. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas mengenai software arsitektur desain. Apa sih itu? Nah, software arsitektur desain atau software arsitektur ini adalah sebuah proses perancangan struktur dan komponen perangkat lunak agar sebuah sistem ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tahapannya teman-teman. Ada 4 tahapan. Yang pertama nih, menganalisis terlebih dahulu kebutuhan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat alternatif desain dan arsitektur agar dapat dijabarkan terlebih dahulu modelnya seperti apa. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan, kelebihan, dan kekurangannya atau trade-off analysis. Yang keempat adalah memilih desain terbaik seperti itu. Nah, di sini ada kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang harus dimiliki. Ingat-ingat ya, kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem. Seperti login, ini harus dimiliki oleh sistem. Pencarian produk, keranjang belanja, pemrosesan, pengiriman, contoh nih, dalam aplikasi pembelanjaan. Kalau non-fungsional, procurement non-fungsional, berarti adalah kualitas sebuah sistem itu sendiri. Contohnya, user friendly, reliable, response, dan portable atau keamanan dari sistem, adaptable gitu. Itu adalah sebuah kualitas dari sistem itu sendiri. Jadi sebuah sistem itu pasti mempunyai kualitas sendiri-sendiri. Model arsitektur yang digunakan itu ada UML untuk object orient tadi, menggunakan objek dan kelas untuk membangun sebuah sistem. Ada ADT, data ini diakses melalui interface yang sangat jelas. Ini ADT ini berfokus pada sebuah data. PIP atau PIP and filter ini data diproses secara berurutan, teman-teman. Yang keempat adalah implicit info session. Komponen bekerja berdasarkan event atau kejadian gitu. Nah, kesimpulannya nih, software arsitektur desain itu merupakan tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Gitu ya. Nah, tahapan ini itu ada beberapa model seperti UML tadi, ADT, dan people dan filter, implicit, dan info session gitu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya software arsitektur desain merupakan proses perancangan terstruktur perangkat lunak sebelum sistem dibangun. Gitu. Dengan pemilihan arsitektur yang sangat tepat, sistem dapat menjadi lebih efisien, mudah dikembangkan, dan mampu memenuhi kebutuhan si pengguna tersebut. Gitu. Oke, lanjut ya, jangan bosan dulu. Kita masih ada beberapa pertemuan untuk direview. Oke, lanjut mengenai materi selanjutnya, yakni dengan materi pengertian distribusi sistem atau sistem yang terdistribusi. Apa sih artinya? Yaitu kumpulan komputer atau sebuah perangkat yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk menjalankan satu proses atau layanan. Contohnya nih, di ATM Bank, di Google Drive, di sistem perkantoran online. Tujuannya agar berbagai data dan sumber daya mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi sistem. Jenis jaringan komunikasi. Di sini kita tidak hanya membahas mengenai perangkat saja, akan tetapi kita membahas mengenai jaringan komunikasi. Berdasarkan jangkauannya, jaringan ini dibagi menjadi 2, yakni LAN dan WAN. LAN atau LAN, Local Area Network. Ini adalah jaringan dalam area kecilnya saja nih. Contoh, lab komputer, kantor, dan kampus. Ini jenis jaringan LAN atau dalam lingkup kecilnya saja. Tetapi kalau kita sudah masuk di WAN, yaitu Wide Area Network, ini jaringan yang sudah mencakup area yang sangat luas. Contoh, internet,
jaringan antara cabang perusahaan. Itu yang disebut sebagai WAN. Perbedaannya ada dua, gitu. Maksudnya perbedaan antara LAN dan WAN itu kalau biar bisa mudah diingat. Kalau LAN itu area kecil atau lingkup kecil, kecepatannya tinggi. Akan tetapi kalau WAN itu area luas dan menggunakan berbagai lokasi, menghubungkan banyaknya lokasi. Itu ya perbedaannya. Nah, di sini perkembangan sistem terdistribusi itu ada perkembangan sistem mendistribusikan dimulai dari komputer terpusat, multi-user, jaringan komputer, sistem terdistribusi modern, cloud computing, itu perkembangannya. Nah, di sini ada juga nih yang namanya middleware, adalah perangkat lunak yang menjadikan penghubung antara aplikasi dengan sistem jaringan. Itu contohnya database connector, API, web service, itu ya contohnya. Nah, ini jenis-jenisnya itu ada tiga, yaitu RPC atau remote produce cell, yaitu memungkinkan si program menjalankan fungsi pada komputer lain melalui jaringan. MOM atau Message Oriented Middleware itu komunikasi menggunakan pesan image antara aplikasi. Kalau ORB adalah Object Request Broker, memungkinkan sebuah objek dari sistem berbeda yang saling berkomunikasi gitu. Nah, dari narasi di atas itu dapat disimpulkan bahwasannya si distribution system itu merupakan sebuah konsep yang memungkinkan banyaknya komputer yang bekerja sama melalui sebuah jaringan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, mudah diakses. Dan middleware itu berperan penting dalam menghubungkan berbagai aplikasi. Agar apa? Agar dapat saling berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Oke, di materi selanjutnya ini kita akan membahas materi lanjutan atau materi yang terakhir dari materi Object Request Broker atau ORB. Nah, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya kita bahas ya, teman-teman. Nah, di sini itu yang pertama kita akan membahas mengenai data middleware-nya terlebih dahulu. Apa sih itu? Data middleware merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan sistem basis data. Seperti itu. Middleware ini memungkinkan aplikasi mengakses berbagai jaringan jenis database tanpa harus memahami detail teknisnya dari masing-masing database. Nah, fungsinya itu yang pertama untuk menyediakan akses data secara terpusat, yang kedua nih untuk menghubungkan, yang ketiga untuk mengurangi, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan. Contohnya teknologi data middleware. Ini adalah ODBC. Yang kedua adalah JDBC, yang ketiga adalah Ado.net ini. Nah, contoh penerapannya, sebuah aplikasi akademik ini dapat digunakan JDBC untuk menghubungkan program Java dengan database MySQL sehingga data mahasiswa dapat disimpan dan ditampilkan secara otomatis. Seperti itu. Nah, di sumber selanjutnya ini ada Transaction Process Monitor atau TPM, adalah middleware yang digunakan untuk mengelola transaksi dalam sistem yang melibatkan banyaknya pengguna dan banyak database gitu. Contoh penerapannya ini pada sistem perbankan. Ketika nasabah melakukan transfer uang, TPM memastikan bahwa saldo rekening pengiriman berkurang dan saldo rekening penerima bertambah secara bersamaan. Jika terjadi gangguan, transaksi dapat dibatalkan atau rollback. Ini yang disebut sebagai contoh penerapan dari Transaction Process Monitor, seperti itu. Yang sumber selanjutnya yaitu Application Service Middleware, yaitu menyediakan lingkungan yang untuk menjalankan aplikasi bisnis pada server. Contoh penerapannya, ini sistem informasi di kampus ya, menggunakan Tomcat sebagai server untuk menjalankan aplikasi akademik berbasis web yang diakses mahasiswa dan dosen, gitu. Nah, keuntungan dari middleware tersendiri itu ada banyak sekali. Akan tetapi salah satunya yaitu ada interoperabilitas, yaitu memungkinkan berbagai sistem yang berbeda agar saling berkomunikasi. Ada portability atau portabilitas, yaitu aplikasi dapat dijalankan pada berbagai platform. Ada scalabilitas, yaitu sistem dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keamanan, menyediakan mekanisme autentifikasi dan otoritas. Efisien pengembangan tidak perlu membutuhkan seluruh fungsi komunikasi dari awal, seperti itu. Nah, di sini itu ada perbedaan banget yang sangat mencolok antara pertemuan 11, 12, dan 13. Nah, di sini di pertemuan 11 itu lebih difokuskan pada pengertian distribusi sistem aktivitas, membahas mengenai LAN, WAN, PSDN, dan ISDN, evaluasi sistem terdistribusi dan middleware sebagai pendukung komunikasi sistem. Sedangkan di pertemuan ke-13 ini lebih difokuskan pada implementasi dari middleware dan teknologi client server. Ini membahas mengenai RPC, MOM, ORB, database, middleware, TPM, dan aplikasi server secara lebih mendalam, seperti itu. Lebih menekankan bagaimana sih aplikasi ini terdistribusikan dan saling berkomunikasi dan bertukar data gitu. Jadi pertemuan 11 ini membahas mengenai konsep arsitekturnya, sistem terdistribusi, sedangkan di pertemuan ke-13 ini membahas mengenai teknologi middleware yang digunakan untuk mengimplementasikan gitu sistem terdistribusi tersebut. Jadi di pertemuan 11 ini kita membahas mengenai tahapan dan konsepnya. Yang pertemuan ke-13 ini kita membahas mengenai bagaimana sih cara pengimplementasiannya, seperti itu, teman-teman. Semoga dari penjelasan saya mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-14 ini, review yang dapat saya buat melalui video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.